Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti dari kelas 12 Multimedia B dari Sekolah SMKN Negeri 1 Tempilang. Ingin menjelaskan apa itu multimedia interaktif serta kegunaannya dan fungsi-fungsinya serta cara pemakaiannya dan lain-lainnya. Multimedia interaktif yaitu biasanya mengacu pada produk dan layanan digital pada sistem berbasis komputer yang merespon tindakan penggunaan dengan menyajikan konten seperti teks, gambar, video, audio, serta yang lain-lain. Multimedia interaktif ini biasanya banyak digunakan pada anak-anak sekolah yang seperti sekolah PAUD, SD, SMA, SMK, atau yang mahasiswa yang lainnya. Karena dalam multimedia interaktif ini bisa memudahkan mereka memahami segala isi pelajaran yang ada di dalamnya. Apalagi pada anak PAUD yang memulai untuk pelajaran yang seperti jika kita beri gambar-gambar atau yang kita tampilkan di layar besar, mereka akan mudah memahami dan tertarik dengan benda-benda itu, seperti sound pada gambar harimau yang soundnya akan berbunyi, sehingga mereka mudah memahami isi itu apa, itu suara apa, dan mereka akan mudah untuk memahami segala bentuk apapun. Multimedia interaktif itu dibagi menjadi dua, yaitu multimedia interaktif online dan offline. Yang dimaksud dengan multimedia interaktif online itu adalah multimedia interaktif yang cara penyampaiannya melalui kawat, saluran, atau jaringan. Sedangkan yang dimaksud dengan offline adalah multimedia interaktif offline, yaitu multimedia interaktif yang cara penyampaiannya tidak melalui jaringan, kawat, atau saluran. Contoh dari multimedia interaktif ini pun ada juga, yaitu contohnya multimedia interaktif online biasanya terdapat pada Gmail, Yahoo, dan sebagian-bagiannya. Yang contoh untuk multimedia interaktif offline yaitu seperti CD interaktif dan game. Yang dimaksud game di sini yaitu seperti game yang tidak dimainkan dengan cara memakai data yang biasanya kita pakai, seperti permainan sub by sub dan lain-lain. Manfaat multimedia interaktif yang dapat dijadikan sebagai media promosi. Promosi di sini sering kita lihat pada promosi-promosi yang ada di handphone, seperti promosi barang atau makanan dan lain-lainnya. Di sini promosi itu dapat dijadikan sebagai media interaktif. Ternyata tutorial atau panduan penggunaan alat itu termasuk dalam manfaat multimedia interaktif, yaitu seperti contohnya yang kita lihat pada tutorial-tutorial yang banyak terdapat di YouTube atau sebagian-bagiannya yang sering kita lihat untuk membuat segala tutorial penggunaan pada media yang sering banget kita lihat pada misalkan kita ingin menggunakan laptop tapi kita tidak tahu cara pemakaiannya, bisa kita lihat pada tutorial yang ada di YouTube. Itulah karena tujuan dari model tutorial untuk memberikan informasi, mengevaluasi atau pertanyaan-pertanyaan yang adanya umpan balik antara sesuai dengan isi pengguna. Manfaat dari media interaktif ini sangat besar untuk kehidupan kita. Karena contohnya kita saat ingin mengetahui segala isi-isi misalkan di Google atau di YouTube, kita menggunakan media interaktif, media. Kita mencari segala sesuatu apapun itu pasti dari media. Jadi, kegunaan media ini sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Fungsi media interaktif yaitu 1. Dapat berfungsi sebagai komunikasi antara bisnis dan konsumen. 2. Dapat berfungsi sebagai komunikasi non konsumen. Fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan di sosial media, yang seperti saya jelaskan yang awal-awal tadi. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai komunikasi pada e-learning. Fungsi ini biasanya sering dimanfaatkan untuk training atau juga alat bantu dalam pengajaran. Yang dimaksud di sini adalah membantu kita dalam belajar seperti yang dijelaskan untuk anak PAUD, TK, SD, dan sebagian-bagiannya. Itu sangat membantu banget. Karena apa? Karena dalam
Dunia media interaktif ini semua pengetahuan yang apapun kita butuh pasti ada pada medianya. Yang keempat, dapat berfungsi sebagai hiburan. Biasanya fungsi ini sering digunakan untuk permainan atau games. Dapat berfungsi sebagai komunikasi pemerintah. Dalam pemerintah, fungsi ini dapat dimanfaatkan untuk layanan masyarakat, informasi, dan publik. 6. Dapat berfungsi sebagai komunikasi kebudayaan. Biasanya dimanfaatkan untuk galeri maupun museum. Konsep dasar multimedia interaktif berdasarkan karakteristik dapat dibagi menjadi dua, yaitu linier dan non-linier atau interaktif. Linier, yang dimaksud linier di sini adalah dimulai dari awal sampai akhir dengan sedikit atau tanpa interaktif dengan pengguna. Contohnya acara TV, majalah, dan film. Non-linier atau interaktif adalah sepanjang proses ada interaksi atau kontrol dengan pengguna, contohnya game, aplikasi simulasi, dan sebagainya. Keunggulan multimedia interaktif yaitu meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya, memperbesar benda yang sangat kecil dan tak tampak oleh mata, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh. Dalam sesuatu apapun itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Di sini saya akan menjelaskan apa kelebihan multimedia interaktif. Kelebihan multimedia interaktif yaitu dapat menampilkan suara dan gambar sekaligus merespon tindakan pengguna. Dapat melakukan pembelajaran ketika tidak dapat dilakukan. Seperti yang kita rasakan saat pandemi ini, kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, sehingga kita melakukan pembelajaran secara daring atau guru membagikan pembelajaran melalui situs-situs pembelajaran di internet. Situs pembelajaran dapat merespon pengguna, misalnya ketika pengguna memilih mata pembelajaran atau topik tertentu. Kekurangan multimedia interaktif yaitu tidak dapat menggantikan secara langsung dengan pengajar, sehingga murid dapat mengalami kesulitan dalam mengalami kendala belajar. Misalnya murid kesulitan menanyakan atau mendapat bimbingan dari guru yang bilang. Selain itu, telekonferen dan situs interaktif memerlukan koneksi dan bandwidth telekonferen yang tinggi, sehingga pelajar di daerah terpencil atau daerah koneksi internet buruk dapat mengalami kesulitan belajar dengan telekonferen. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.